Hai, Mike di sini. Hari ini kita mau review sebuah laptop yang sedikit berbeda dari laptop-laptop biasa yang kita review. Ini adalah sebuah laptop bisnis asal Jepang yang luar biasa ringan dari merek Dynabook. Oke, kami yakin banyak dari kalian yang pasti bingung merek apa itu Dynabook. Walau mungkin buat yang seumuran admin pasti pernah dengar laptop berlabel Portage. Technically benar, Portage X30L adalah lanjutan dari merek Portage yang dulu dibawa Toshiba, dan di Jepang sendiri sejak dulu semua laptop Toshiba punya nama Dynabook. Cuma karena Toshiba sudah bukan pemegang saham utama divisi laptop mereka yang sekarang mayoritas dikuasai Foxconn _Sharp, divisi laptop Toshiba yang sebelumnya tinggal fokus pada lineup bisnis dan enterprise, sekarang dinamai Dynabook. Lalu jika kalian belum familiar sama seri Portage, seri ini fokus pada laptop-laptop bisnis ultra portable papan atas di atas seri Tecra dan Satellite Pro. Bisa dianggap produk flagship lah intinya. Yang pasti nilai jual utama X30L ialah beratnya. Saat ini, sepengetahuan kami, nggak ada laptop bisnis 13 inci dengan CPU seri U yang lebih enteng dari 870 gram. Hal ini bisa dicapai berkat bodi dominan magnesiumnya yang super enteng dan kuat, meski nggak bisa dibilang solid. Jangan khawatir, laptop ini mempertahankan sertifikasi MIL STD serta keyboard tahan tumpahan air. Saat pertama kali gue megang laptop ini, gue kira ini laptop dummy saking entengnya by the way. Sebagai laptop 13 inci yang nggak beban di tas namun beban di dompet, kelebihan laptop ini nggak berhenti di bobotnya. Layarnya pakai layar IGZO bikinan Sharp, singkatnya bagus, kontras tinggi, dan sangat terang. Oke banget buat dipakai di outdoor bagi orang-orang lapangan sekalipun. Ya, ini nggak sekedar laptop yang sebatas bisa dipakai di Starbucks gitu. Tapi, yang sangat patut diapresiasi adalah koleksi port super lengkap walau ini beratnya nggak sampai 1 kilo. Mulai di kanan ada dua USB 3.2 Gen 1 yang salah satunya always on, LAN port ukuran full size, terus Kensington lock. Lanjut kiri ada charging port USB-C 3.2 Gen 1 yang support PD dan DP, HDMI, combo audio jack, serta slot microSD. Karena ini laptop yang penjualannya secara CTO alias sesuai pesanan klien dan punya pabrik in-house sendiri, fitur yang bisa ditambah atau dikurangi itu banyak. Misal smart card reader, sensor fingerprint optional, dan lain-lain. Webcamnya sendiri ini support face login Windows Hello. Sayang aja bezel laptop ini agak tebal untuk standar 2020. Nah, belum lagi kalau kita sekarang bicara jeroan. Banyak ultrabook di bawah 1 kilo akhirnya settle dengan CPU Intel 5W biar nggak ribet coolingnya. Dynabook menyadari bahwa kebanyakan orang tetap butuh CPU seri U15W, yaitu Core i7 Comet Lake 4 core di sampel kami, dan bisa dikonfigur up to 6 core jika perlu. Karena ini laptop yang sangat corporate, pengujian singkat ini sekedar ngasih gambaran aja bahwa bisa kok laptop seringan ini punya CPU seri U yang lebih responsif dalam multitasking dibanding seri Y, walau kelihatan kalau ini di downvolt biar nggak boros baterai. Nggak heran sih nggak ada graphics discrete. Main game adalah hal terakhir yang dipikirkan para perancang Dynabook. Cooling di sini terlihat sangat basic demi memangkas bobot, nggak lebih dari sebuah kipas kecil yang ngebuang ke engsel dan heat pipe ke CPU. Untungnya ya masih ada ruang sirkulasi yang cukup sehingga nggak kepanasan di permukaan keyboard. Yang unik adalah, yes, RAM 8GB onboard bisa diupgrade sendiri karena ada 1 slot kosong. Malah SSD yang justru onboard di sini karena kami nggak menemukan kepingan SSD yang bisa dicabut. Karena Dynabook ini fokusnya di market enterprise, banyak fitur lain yang mungkin orang-orang biasa nggak akan peduli. Misal Trust Platform Module dan Secure BIOS racikan Dynabook sendiri demi keamanan data maksimal. Paling di luar itu, kalau boleh komen soal keyboard ini, nothing special. Bahkan touch-nya gue rasa agak kecil, dan layoutnya sedikit aneh. Misal FNZ untuk nyelamatin eliminasi keyboard 2 tingkat, terus misalnya ada page up, page down yang nyempil di ujung kanan bawah deket tombol panah kayak gini. Yang penting, tombol power pisah sendiri, dan touchpad-nya udah pakai Windows Precision Driver. Oh, dengan keterbatasan ukuran baterai demi bobot ringan sekalipun, daya tahan baterainya tetap lumayan, sekitar 9 jam lebih penggunaan ringan. Ukuran adaptor 45W-nya sendiri pun kecil, jadi nggak ribet buat para eksekutif yang sibuk terbang sana-sini. Terakhir, kualitas speaker downfiring-nya bukan jadi prioritas laptop ini. Oke, sebenarnya review ini lebih nunjukin pada kalian semua bahwa Dynabook semakin serius ngincer pasar enterprise di Indonesia. Berharap bisa bersaing lawan ThinkPad, Latitude, ProBook, Travelmate, dan lain-lain yang udah lebih terkenal.
Tentu, gue nggak akan rekomendasiin laptop ini ke mayoritas audience nerd reviews. Mengingat selain nggak dijual di toko retail, harga mahalnya ini juga karena ada banyak fitur keamanan, layanan, dan customization yang bisa disesuaikan pas dengan kebutuhan masing-masing klien. Udah gitu kita dapat Windows 10 Pro bukan sekedar Windows 10 Home, dan garansi internasional 3 tahun. Jadi kalau Anda seorang bos perusahaan yang mau ngasih solusi laptop kerja elite ekstra ringan buat beberapa karyawan Anda yang paling mobile, Dynebook Portage X30L bisa jadi solusi elegan buat pengadaan barang berikutnya. Oh ya, sebelum menutup video, ada sedikit titipan sponsor, yaitu Logitech M190 adalah sebuah mouse wireless full size simple yang ukurannya pas di tangan dengan daya tahan baterai ekstra panjang. Oke, makasih udah nonton, please banget jaga kesehatan kalian masing-masing, and as always, stay safe.